Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku yang Bapak cintai dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran PAI, dan saat ini Bapak akan melakukan salah satu memberikan pembahasan terkait dari bab 6, yaitu meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Namun peta konsep yang akan Bapak kaji yaitu terkait dari analisis, terkait dari membaca Al-Baqarah 83, hikmah dan manfaat ihsan, menghafal dan sikap dan perilaku ihsan. Sebelumnya mungkin Bapak akan menagih kembali kepada yang belum menghafal terkait dari Quran surat Al-Baqarah 83. Silakan Anda japri Bapak melalui WA ya. Namun saat ini Bapak akan menerangkan apa saja sih yang menjadikan sebab dan juga yang harus menjadikan kita memahamkan daripada Quran surat Al-Baqarah 83 ini. Ihsan itu banyak sekali pengertiannya dan juga bidang-bidang yang harus kita pelajari, mulai dari muraqabah ya, ihsanun niyah, ihsanullah, ikhlasun niyah, ikhlasul amal, hadatul adan. Ihsanul amal itu terdiri muhabbah minallah, mencintai pada Allah, azrul minallah, fa'al dari Allah, dan juga nasrul minallah, pertolongan dari Allah. Nah, bila dari mencermati tentang gambar di bawah ini, bila kita perhatikan, ini sangat menjadikan salah satu bentuk yang harus kita renungkan, di mana ada seorang anak yang menggendong ibunya itu ya sampai tua, sampai akhirnya diuruslah orang tua tersebut. Yang kedua, ada juga orang yang berdoa dan juga dia melakukan kegiatan sholat di di pesawat terbang. Yang ketiga, di mana ada seorang ibu yang sedang sholat menggendong bayinya. Yang keempat adalah orang yang meminta-minta. Yang kelima adalah kegiatan di alam sekitar atau di pemandangan. Maka bila kita perhatikan saat ini, apakah pertanyaannya itu dilihat oleh Allah atau tidak? Pasti bakal dilihat. Nah, otomatis orang yang telah melakukan seperti ini, jadi mereka itu pasti memikirkan sesuatu yang menjadikan dia itu ingin dilihat, ingin dicintai, dan ingin dijadikan umat yang paling terbaik. Namun dalam hal ini tidak setiap dari mereka yang meyakinkan bahwa kehadiran Allah SWT itu berada di tengah-tengah kita. Nah, berkaitan dengan tema ini, Bapak mengambil dari kesimpulan, jadi kita harus memahami terkait daripada ihsan. Apa pengertian ihsan itu? Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yasunu hasanan, artinya baik. Menurut istilah, ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya dan dia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Jadi ini adalah salah satu ihsan ya. Jadi ketika kita sholat itu, ketika kita tidak melihat Allah SWT, bayangkan bahwa Allah SWT itu melihat pada kita. Dan itu adalah bersikap mawas diri atau ihsan itu sendiri. Dari Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnas husna wa aqimus salata wa tuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Ya, yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Maka dalam hal ini tegas, ada 3 job yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu larangan untuk menyembah pada Allah. Larangan untuk menyembah selain kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat baik pada orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang baik pada manusia, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini adalah salah satu bentuk daripada apresiasi di Quran surat Al-Baqarah 83. Nah, tafsir penjelasan di bawah ini, memang Allah mengingatkan pada Nabi Muhammad kepada Bani Israel yang harus mereka penuhi. Betul,
Yang pertama, di mana manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Bila kita perhatikan di zaman Bani Israel, itu mereka itu menyembah kepada anak sapi. Bayangkan, anak sapi itu hanyalah salah satu bentuk setan yang ingin menggoda manusia dan membelokkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi saat ini Bapak sampaikan pada kalian semua, bila kita tidak bisa melihat pada Allah secara ihsan, maka seolah-olah kita, bagaimana Allah melihat kita? Dan pada saat itu Bani Israel itu benar-benar ingin melihat kepada Allah. Maka pada saat itu menegaskan Musa, menegaskan pada Nabi Daud, kamu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu bisa kamu yakinkan. Dan nantilah di hari kiamat hanya kita bisa melihatnya, orang-orang beriman. Maka dalam hal ini kita sebagai manusia, bahwasanya sebagai umat Islam, jangan pernah kita meragukan sedikit pun, sekecil apapun, tauhid ini adalah betul-betul memang betul ada, dan Allah SWT betul-betul berhadir di antara kita semua. Yang kedua adalah manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bila kita perhatikan dalam hal ini, banyak mereka yang mengabaikan terhadap itu. Jepang, Cina, ya terutama di Cina itu banyak orang-orang yang tua renta itu dimasuk kepada panti jompo. Itu sangat miris sekali. Nah, dengan demikian Islam memberikan salah satunya bentuk penghormatan. Penghormatan itu apa? Berbakti, sabar, untuk mendapatkan pahala ajrun minallah, dari Allah SWT. Yang ketiga adalah manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Ya, as-sholatu din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi perintahkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat, ya. Karena kita pahami sendiri, sholat wajib, zakat wajib, ya. Semuanya itu sudah ada rule. Yang keempat adalah manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik-baik, yang tidak menyinggung perkataan orang tua atau orang lain. Manusia diperintahkan untuk berkata yang baik, sopan santun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas di kemudian hari dan orang yang dihargai, maka hargailah orang lain itu sendiri. Kamu akan dihargai oleh mereka. Sehingga dalam hal ini kita bisa memberikan pada hal yang lebih produktif dan lebih inisiatif lagi. Hadis tentang ihsan sudah dipaparkan tadi, bahwasanya artinya, wahai Rasulullah SAW, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Jibril, tingkatan Islam yang ketiga ini memiliki satu rukun. Nabi SAW menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu beribadah seakan-akan melihatnya, Allah melihatmu. Itulah pengertian dari ihsan dan rukunnya. Sehingga jelaslah bila saat ini kita semua manusia yang memiliki keterbatasan dan dia tidak dibukakan dalam mata gaibnya dan tidak dibukakan untuk bisa melihat hal yang gaib, maka dalam hal ini kita cukup mengimani saja, meyakinkan dalam hati sekuat tenaga kita, dan juga memperkuat lagi keimanan kita dengan bahwasanya Allah SWT betul-betul hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Nah, ini adalah salah satu. Yang kedua adalah dari tafsir yang telah dijelaskan terkait daripada artinya, kita juga harus memahami daripada tajwid yang akan kita lakukan saat ini. Di sini ada kata-kata Israel, ya. Israel itu mad wajib, ya. Karena apa? Karena lebih bertemu dengan hamzah. Nah, matobi diikuti hamzah dalam satu kata, atau matobi bertemu dengan matobi. Nah, itu banyak sekali version yang dilakukan ataupun berada di Indonesia saat ini. Babil walidaini, yaitu adalah alif lam qamriyah. Mengapa? Karena alif lam sukun ikuti huruf wawu. Nah, jadi kata-kata lamnya itu dibaca hampir jelas. Ihsanan mad iwad, ya. Mengapa? Tanwin fathah dibaca waqaf. Nah, itu mad iwad, ya. Qalila minkum, ya. Apa? Igom bigunah ifa qalilam, ya. Ada fatatain menghadapi mim, minkum nun mati menghadapi kaf. Nah, itulah salah satu yang harus kita menjadi